Ciri khas kita itu pasti yang premium, terus lebih ke western memang. Sebenarnya Namu itu dari kecil, dari rumahan, terus kita berkembang sampai bisa ada store seperti ini. Sebenarnya bisa dibilang ajaib ya, bisa. Kalau sekarang kita tahunya udah punya store kayak gini. Modal dari di bawah 500.000. Mungkin itu cuman modal mixer aja. Lama-kelamaan kita dapat dari penjualan, kita beliin alat. Yang penting tuh branding juga. Jadi kalau branding kita bagus, itu gampang untuk masarinnya. Jadinya branding itulah harga yang mahal untuk produk itu juga. Baik, selamat pagi. Saya Karista Endora Wulandari, bisa dipanggil Rista. Saya usianya 33 tahun. Saya aslinya Malang. Jadi kenapa saya bisa sampai di sini? Memang sih keluarga ada yang usaha di sini. Jadi kebetulan ayah saya bekerja di sini, bikin usaha di sini. Setelah lulus kuliah, saya kerja sebentar di di tempat saya kuliah. Saya kuliahnya di Bali, di pariwisata. Begitu. Jadi saya sebentar kerja di Bali, kemudian bantu usaha keluarga. Yaitu jadi kepikiran usaha yang sama di bidang pariwisata, hospitality, dan sejenisnya seperti itu sih ya. Kalau saya sih pertama bantu dulu usaha-usaha di di keluarga, bantu. Jadi kan saya melihat dulu di sini apa yang belum ada, terus habis itu apa yang potensi di sini. Namu ini ke usaha F&B ya. Usaha F&B kita lebih ke pastry, bakery, dan sejenisnya. Jadi kayak roti-roti, terus habis itu pastry seperti croissant, terus ada cake, ada cookies, kayak gitu-gitu sih. Terus bisa dine in, take away, atau bikin event di sini gitu. Ya, Namu itu jadi ceritanya, kalau orang Jawa ya, Namu itu seperti bertamu lah, gitu. Jadi Namu, terus gampang diingat. Dan ada juga, Namu itu ada bahasa lain sih, bahasa Korea itu artinya pohon. Nah, kita sih berharap usaha kita itu bisa bertumbuh bagai pohon gitu ya, gitu sih. Jadi ada beberapa nama yang pas gitu. Terus gampang diingat juga Namu, gitu. Saya di sini 2018, tapi Namu sendiri berdiri itu tahun 2020, waktu pandemi. Sebenarnya Namu itu dari kecil, dari rumahan. Namu itu dari rumahan, terus kita berkembang sampai bisa ada store seperti ini, gitu. Kalau yang Namu ini memang kita sendiri. Kita ada bertiga ya. Jadi usaha saya dengan kakak dengan adik bisa dibilang di latar belakang yang sama. Jadi adik saya juga di lulusan pariwisata, saya lulusan pariwisata, kakak saya di manajemen. Jadinya digabungin lah skill-skill kita di usaha ini. Kebetulan saya kuliahnya jurusannya bisnis hospitality. Jadi memang ini sih pas banget sih. Terus saya dapat ilmu dari hotel-hotel di Bali. Pernah bekerja juga di hotel-hotel di Bali, part time. Jadi ilmu yang saya dapat dari Bali, saya kembangkan di sini, gitu.
kita itu pingin yang sesuai jurusan kita ya. Sesuai jurusan kita maksudnya di pariwisata, karena background kita di pariwisata dan di F&B, jadi kita sudah kenal industri ini. Terus teman-teman kita juga di industri ini, jadi kita banyak source ya, banyak sumber. Jadi dan juga kita itu kebetulan suka jalan-jalan. Nah, suka jalan-jalan, jadinya kita nyobain kue-kue dan kafe-kafe itu di mana-mana. Jadi dari jalan-jalan itu kita dapat inspirasi lah gitu. Jadi banyak inspirasi dari kita traveling gitu, di kue di tempatnya yang asli ini gimana, kayak gitu nanti kita kembangkan di sini. Kebetulan saya di sini itu sewa di keluarga gitu, masih sewa keluarga. Sebenarnya bisa dibilang ajaib ya, bisa kalau sekarang kita tahunya udah punya store kayak gini. Kita itu dulu rumahan modal dari di bawah 500.000. Di bawah 500.000 mungkin itu cuman modal mixer aja. Habis itu lama-kelamaan kita dapat dari penjualan, kita beliin alat, mesin-mesin dari modal yang hanya di bawah 500.000 gitu. Jadi memang modalnya itu nggak kalau sekarang dilihat sekarang mungkin kelihatannya banyak, tapi itu kita dari kecil, modal kita dari kecil. Kebetulan pure dari penjualan, jadi kita nggak ngambil untung dari penjualan dulu ya. Jadi kita tuh setiap ada penjualan, setiap ada pesanan banyak, kita pasti beliin alat. Jadi kita kembangkan bisnis dulu. Kebetulan kita namun itu nggak ada investor, nggak ada, pure kita sendiri gitu. Kalau rumahan kebetulan kita langsung online, bikin IG ya online, terus endorse yang di Tabalong sendiri, influencer Tabalong sendiri, terus mungkin mulut ke mulut dari endorse itu, terus mungkin rasanya cocok. Kalau roti itu kita banyak ya. Kita tuh ada roti, ada cookies, ada cake. Kalau roti itu memang bahan dasar pasti semua tepung dan yeast. Yang membedakan itu yeastnya. Jadi kalau roti itu kita ada proses pencampuran bahan-bahan. Setelah pencampuran bahan-bahan, kita proofing. Istilahnya menunggu untuk mengembang. Kalau untuk roti ada proses proofingnya dulu. Setelah proses proofing baru oven, setelah itu packing gitu sih. Sama seperti croissant, pokoknya yang bahan-bahan berdasar yang berbahan yeast itu pasti ada proses menunggu. Jadi proses proofing. Tapi kalau cake itu enggak. Kalau cake dan cookies itu enggak, karena mereka bahan pengembangnya seperti baking powder kayak gitu-gitu. Jadi pembuatan mixer, setelah itu oven kayak gitu. Kayak kita ini bluder, croissant itu prosesnya lama. Jadi bluder kita itu kebetulan full butter, full egg yolk atau telur kuning. Jadi pembuatannya itu sekitar bisa dalam sehari. Biasanya kalau roti yang roti manis aja itu cepat aja mas. Mungkin sekitar 3 jam dia bisa langsung jadi ya. Jadi
nunggunya paling cuma sejam atau 45 menit. Tapi kalau brooder ini agak lama prosesnya. Memang jadinya lebih lembut karena bahannya juga premium. Jadi brooder ini sekitar 7 jam untuk jadi satu shift kita baru jadi gitu. Karena memang ya bahannya yang premium, jadinya memang prosesnya jadi agak lama begitu. Apalagi croissant itu kita bisa sampai 3 hari. Croissant kita itu pertama mau buat dulu, setelah itu diemin lah istilahnya, kita keep dulu di kulkas. Jadi untuk croissant itu biar enak, biar wangi itu harus ini dulu. Jadi hari pertama itu kita bikin adonan. Setelah itu hari kedua itu kita laminasi atau kita lipat, kasih butter. Jadi kan kalau croissant itu kan ada kayak apa namanya layer-layernya itu ya, layer-layernya itu. Nah itu hari kedua dilipat dan dipotong, di shape. Setelah itu proofingnya besoknya, begitu. Jadi memang proses kita brooder, kebanyakan proses kita itu lama. Dinamo sendiri ya, dinamo sendiri. Mungkin yang cepat itu mungkin kayak seperti cookies itu cepat, kita itu dalam sehari bisa jadi. Terus habis itu seperti ada quiz, cake itu sehari jadi bisa. Jadi 5 jam itu jadi bisa. Kalau di Tanjung ini tantangannya yang pasti bahan. Karena bahan-bahan kita itu banyaknya yang nggak ada di Tanjung. Jadi kita banyak ambil di Jawa atau kita ambil di Banjarmasin atau di Balikpapan. Jadi banyak bahan. Memang sih tantangan kita itu dari awal memang bahan-bahan yang kita pakai yang premium ya. Jadi emang agak susah kalau untuk di Tanjung sendiri gitu. Jadi kita sering ambil itu di kota-kota besar sih, itu tantangannya. Sama kalau untuk pembuatan roti mungkin tantangannya yang lebih adalah kelembapan udara di Tanjung sendiri. Kelembapan udara. Jadi kan kalau sama croissant atau sama suhu udara ya. Tanjung itu kan panas banget ya, terik banget gitu. Jadi croissant itu nggak bisa di kitchen, di dapur yang panas karena mereka pakainya butter. Jadi kita jaga suhu kitchen biar dingin gitu. Karyawan kita ada 6. Di kitchen itu ada 3. Jadi shift-shiftan ya semua. Di kitchen ada 3. Kebetulan di kitchen itu juga ada pembagiannya sendiri. Ada yang bisa bikin croissant, ada yang bikin brooder, ada yang bikin cake, ada yang bikin cookies kayak gitu. Jadi nggak semuanya bisa semua gitu, nggak. Jadi kita bagi-bagi. Ya, jadi spesialis mereka yang ini satu-satu, jadi biar istilahnya dia ahli dalam bikin. Jadi kalau kelamaan dia bikin terus, jadi jam terbangnya itu panjang, jam terbangnya itu tinggi. Jadinya dia roti kita dan produk kita jadi bagus. Kebetulan ada beberapa yang bagian kitchen kita itu yang dari SMK Tata Boga. SMK Tata Boga, ada juga yang enggak. Jadi kalau yang Tata Boga memang lebih cepat ya. Lebih cepat, tapi tetap semuanya harus sesuai basic resep kita gitu. Jadi semuanya tetap diajarin, semuanya tetap di training gitu. Kita training itu sekitar mereka itu ya 3-6 bulan. Maksudnya kita ngajarin sendiri. Jadi kita sekalian kita kontrol kayak gitu. Terus sama yang 2, ada yang di bagian depan, sama ada 1 yang cleaning service. Jadi istilahnya yang bersihin area store kita gitu.
Kalau untuk harga, bluder itu kita dari 10.000 sampai 15.000 kalau untuk bluder ya. Kalau untuk croissant dari 25.000 sampai 30 ribuan kalau untuk croissant. Kalau untuk cake, slice cake kita dari 35-an sampai 55, tergantung jenisnya. Mungkin kalau seumpama cheesecake kita lebih mahal ya kalau cheesecake. Terus abis itu kalau wall cake ada beberapa ukuran, jadi tergantung ukurannya aja sih. Ada yang diameter 16, 18, 20 kayak gitu sih. Range harganya dari 170 sampai 395 itu untuk wall cake-nya, untuk cake ulang tahun. Minuman kita ada minuman yang untuk dine-in dan take away itu ada minuman, terus ada produk lain itu seperti coklat-coklat juga ada, permen, kayak gitu-gitu tuh masih ada kita. Yang best seller kita croissant sih, masih croissant di sini. Croissant sama bluder. Croissant sama bluder, karena bluder itu lembut ya, lembut. Terus habis itu croissant, kebetulan di Tabalong sendiri kita pemain awal untuk menjual croissant. Jadi salah satu produk yang best seller croissant itu sendiri. Dan lagi in croissant itu juga. Kalau konsep kita sih pinginnya cozy aja sih. Jadi orang-orang bisa nikmatin produk kita sambil santai, tenang. Terus abis itu ada macam pilihan. Terus dari ambience-nya, musik-musiknya juga ada yang tenang. Jadi sih kita lebih suka cafe yang cozy, yang tenang, yang nyaman. Kayak gitu sih, Mas. Memang kalau pelanggan kita banyaknya orang-orang kantor, orang-orang tambang, orang-orang istilahnya kalau semua bisa kita lihat kalau dari segi umur antara 22 ke atas. Jadi lebih ke orang-orang yang kerja, terus ibu-ibu rumah tangga, terus orang-orang kantor, kayak gitu sih segmen kita ya. Karena memang bisa dibilang market kita menengah ke atas gitu. Jadi kalau menengah ke atas biasanya orang-orang kerja kalau untuk Dinamo sendiri. Bukanya kebetulan kita dari pagi, dari jam 8 sampai jam 10 malam. Setiap hari kita buka. Libur itu cuma lebaran, nggak ada tutup. Kalau omset 1 bulan, kita rata-rata aja ya Mas ya. Maksudnya biasanya sehari kita kejual antara, kalau untuk weekdays itu 100 sampai 100 pieces ya, 80 sampai 100 pieces semua produk kita. Kalau untuk weekend itu 100 sampai 150 produk. 150 produk. Terus habis itu kalau untuk hari besar itu bisa 3 kali atau 4 kali lipat. Gitu kalau untuk kayak seperti Lebaran, Natal, Tahun Baru, kayak gitu sih. Nah, jadi ya per hari itu sekitar 2-3 jutaan gitu. Jadi bisa dihitung sendiri sebulan. Ciri khas kita itu pasti yang premium, terus lebih ke western memang. Tapi kita tidak istilahnya tidak mutlak harus western, harus Prancis. Jadi kalau seumpama memang seperti bluder kan masih produk Indonesia ya, istilahnya masih kayak seperti roti jadul. Jadi kita tuh nggak mau istilahnya saklek, mau di Prancis aja atau ini. Jadi kita tuh banyak, memang kita lebih ke western.
Kita inspirasi banyak dari Jepang, Korea, Perancis, yang pasti Perancis ya, karena kita jualan croissant, itu dah. Jadi banyaknya Western. Kebetulan hasil yang kita dapatkan sementara masih untuk invest pengembangan usaha. Jadi kebetulan dari kita punya store di Tabalong, kita mau buka di Banjarmasin. Ya, lagi proses mau buka di Banjarmasin. Bisa dibilang ini nanti jadi kebanggaannya Tabalong lah. Ini lahir dari Tabalong, nanti kita juga mau istilahnya nggak expand di Banjarmasin aja. Mungkin bisa di-expand ke kota lain. Tapi Nambu ini awalnya dari Tabalong. Jadi asalnya dari Tabalong, jadi kita dari kota kecil bisa ke kota besar. Gitu. Dari kota besar. Iya, biasanya dari kota besar ya. Dari kota kecil dulu kita ke kota besar. Jadi sekarang jadi hasil yang kita dapat dari ini, penjualan dari ini, sementara masih kita pakai untuk pengembangan bisnis. Kalau pesan-pesan saya adalah kalau untuk UMKM itu kita harus konsisten, dan kita harus konsisten tuh dari nggak cuma dari rasa aja ya, tapi pemasaran. Jadi harus sering-sering posting, harus sering-sering R&D atau cari produk-produk lain, pengembangan produk. Terus jadi yang penting usaha itu konsisten. Kalau udah kita konsisten, kita bakalan lanjut terus. Jadi itu sih biasanya kalau yang saya lihat usaha itu yang agak susah mungkin di konsistennya gitu ya. Jadi setelah itu juga branding. Yang penting tuh branding juga. Jadi kalau branding kita bagus, itu gampang untuk masarinnya. Jadinya branding itulah harga yang mahal untuk produk itu juga. Jadi harus pintar-pintar membranding suatu produk. Nge-branding itu ya itu salah satunya konsisten, profesional, dan dari konsisten itu istilahnya produk itu bisa lanjut terus. Jadi kadang-kadang kan orang-orang ngeluh kita tuh omsetnya turun atau produknya terus, lanjut aja terus, belum, nanti pasti ada waktunya. Yang penting konsisten, dari segi rasa, dari segi promosi, branding itu jangan capek-capek, jangan capek-capek untuk explore, itu sih. Ya, makasih.